Pasca kontroversi Sumpah Pocong Saka Tatal mencuat ke muka publik, aktivis Tengku Zanzabela memberikan reaksi keras, terutama kepada Ibtu Rudiana. Ia meski tidak mendukung aksi Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal, lantaran menurutnya Sumpah Pocong tak mempengaruhi putusan pengadilan, Zanzabela secara gamblang menyebut bahwa ia mendukung kubu Saka Tatal. Dengan beberapa alasan yang dimiliki, Zanzabela menyebut bahwa ia lebih mempercayai Saka Tatal dibandingkan Ibtu Rudiana. Bahkan dalam kesempatan yang sama, Zanzabela secara keras meminta agar jabatan Ibtu Rudiana dicopot alias dipecat. Untuk mengetahui beberapa pernyataan kontroversi Zanzabela, maka inilah 5 reaksi keras Zanzabela ke Ibtu Rudiana buntut Sumpah Pocong Saka Tatal, versi Cumi Top 5. Aktivis Tengku Zanzabela atau yang lebih dikenal dengan Zanzabela memberikan reaksi kerasnya atas aksi Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal. Menurut Zanzabela, Saka Tatal seharusnya tidak perlu melakukan Sumpah Pocong, lantaran hal tersebut tidak mempengaruhi putusan pengadilan, atau lebih tepatnya, Sumpah Pocong tidak dapat dijadikan novum atau bukti dalam perkara kasus Vina Cirebon. Ini janganlah dibuat-buat Sumpah Pocong itu. Ini negeri hukum gitu. Kita butuhkan itu data-data yang akurat. Jangan Sumpah Pocong ini dijadikan alat yang lebih penting daripada bukti yang akurat. Begitu. Malah kalian disibukkan dengan sumpah ini, Sumpah Pocong, Sumpah Kuntilanak, Sumpah apa-apa itu. Tolong jangan downgrade. Kalian dibohong-bohongi karena banyak orang bisa menemukan cara atau kata-kata yang tepat atau mereka berdusta pada sumpahnya sendiri. Kalian kan tidak pernah tahu masing-masing orang itu keyakinannya apa walaupun di KTP apa gitu loh. Aduh, berani banget. Apalagi untuk pejabat-pejabat tertentu, mereka disumpah untuk jabatannya. Jadi sumpah jabatan dia itu juga penting gitu loh. Aduh, jangan deh Sumpah Pocong. Ini jadi lawakan gitu. Apapun pandangan orang mengenai Sumpah Pocong, tapi ini yang dilakukan. Kita mencari keadilan. Saya yakin ke-7 terpidana juga, kalau ada kesempatannya, pasti mau melakukan hal yang sama. Meski menentang aksi Sumpah Pocong yang dilakukan Saka Tatal, Zanzabela ternyata berada di kubu Saka Tatal. Secara terang-terangan, Zanzabela menyatakan bahwa ia mendukung dan mempercayai kesaksian Saka Tatal yang menyebut bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus Vina Cirebon seperti yang dituduhkan. Lagian ngapain ngeladenin Rudiana mau Sumpah Pocong? Ya, gua Saka Sumpah Pocong ataupun tidak Sumpah Pocong, gua percaya Saka Tatal, bukan tersangka. Gua dukung Saka Tatal. Ya, Sumpah Pocong itu menjawab tantangan Rudiana yang mau Sumpah Pocong, tapi dia nggak datang. Jadi intinya yang menang itu yang sumpah. Zanzabela mengkritik keras Ibtu Rudiana yang sesumbar berani melakukan Sumpah Pocong pada beberapa waktu lalu. Menurut Zanzabela, Ibtu Rudiana tidak perlu melakukan Sumpah Pocong jika hal tersebut hanya dilakukan untuk membuktikan bahwa Eki yang sudah meninggal dunia adalah anak kandungnya. Rudiana itu bersumpah kalau anaknya si Eki itu sudah meninggal. Dia juga bukan bersumpah pocong untuk Saka itu bukan tersangka, enggak. Jadi yang dia bilang Sumpah Pocongnya itu untuk kematian anaknya. Mungkin anaknya memang benar-benar meninggal. Maksud gue, meninggal atau tidak meninggal anaknya harus dibuktikan secara konkret. Bukan Sumpah Pocong, harus dibongkar tes DNA. Kalau cuma Sumpah Pocong buat apa? Lah malah semua melebar Sumpah Pocong, gimana sih? Ini kan mau scientific crime investigation. Kenapa menggunakan hal-hal yang seperti itu? Kalau memang kita sudah tidak terlalu percaya dengan hukum di negeri ini, percayalah, kalau kita mendapatkan bukti yang konkret, sudah pasti hukum akan berjalan. Beliau itu tidak akan melakukan hal apapun di luar koridor hukum. Sepanjang itu konstitusional dan sesuai dengan ketentuan hukum, beliau akan laksanakan. Tapi kalau memang di luar konstitusi hukum atau mendatangi dukun, meminta jampi-jampi dan lain-lain, dia akan tidak melakukan itu. Itu saya pastikan. Sejak awal, Zanzabela tampak merasa yakin bahwa Ibtu Rudiana terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Bahkan buntut dari keyakinannya itu, Zanzabela secara keras meminta jabatan Ibtu Rudiana dicopot alias dipecat dari kepolisian. Taruhlah kalau misalnya kepolisian meyakini bahwasannya itu adalah pembunuhan sesuai dengan fakta yang diberikan oleh Rudiana. Kalau gitu, bagaimana dengan penghakiman untuk Rudiana gitu loh? Sedangkan pakar-pakar dari kepolisian yang purna aja banyak yang bilang kalau ini ada kejanggalan di tahap awal gitu loh. Kalian mau memaksakan 7 tersangka dan Saka Tatal ini adalah apa? Adalah tersangka yang sebenarnya gitu. Dengan foto yang kalian gebukin, kasih minum air seni dan lain-lain, itu bagaimana gitu loh? Apakah itu didiam aja? Kode etik aja. Sementara anak-anak itu mendekam di penjara, dipukulin. Gitu, itu kakak adilan, gentle dong. Gentle, minimal copot si Rudi gitu loh. Makin lama cerita ini makin entah kayak mana-mana. Sementara yang diuntungkan dan dibuat nyaman itu pihak si Rudi saja ya. Gua nggak suka banget deh. Harusnya Rudi ini dicopot gitu loh. Alasannya apa mencopot dia? Loh, bukannya banyak kejanggalan di tahap awal yang dikatakan juga oleh ahli kriminolog dan lain sebagainya. Nggak perlu malu untuk yang menyidik 2016 kalau memang ada kesalahan diperbaiki ya. Kalau kalian perbaiki tidak ada yang bully. Masa kesaksian yang sekarang kayak Dede dan lain-lain itu dianggap bukan bukti yang cukup untuk meringankan? Maunya apa sih? Hah? Sama aja nih kayak Nikita Mirjani nih, semuanya nih sama, satu gaya. Sebenarnya persoalan ini kan sudah jelas kok, bahwa ada rekayasa penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Kalau kita lihat dari bukti-bukti, mereka mendalilkan bahwa adanya SMS untuk perencanaan pembunuhan pada tanggal 17 Agustus 2016. Nah, ternyata faktanya di berkas ada percakapan antara Vina dan Widi yang mana itu valid, dan diketahui bahwa percakapan jam 10:14 berarti Eki belum meninggal waktu itu gitu. Berarti tidak ada pembunuhan di belakang sekolah itu. Itu hanya rekayasa untuk membuat bahwa terjadi locus delicti yang digunakan agar ada legitimasi terhadap laporan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh Rudiana dengan cara membuat laporan di Polres Cirebon yang awalnya adalah kecelakaan lalu lintas di Polsek Talun. Nah, dan kalau polisi mau fair, harusnya pada saat kita mengajukan sidang PK itu dilaksanakan atau dihadirkan polisi-polisi yang mengolah TKP pada saat itu. Dibandingkan, katanya saya dengar polisi-polisi oleh TKP satu dilaporkan oleh R ini, sehingga mereka dianggap tidak profesional. Tunjukkan dong bahwa kalian itu benar gitu. Jangan kalian yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, oleh karena itu kita tunggu. Laporan terhadap saksi palsu itu saya akan terpenuhi dengan bukti-bukti rekam digital, percakapan telepon ataupun BlackBerry saat itu. Dan ini kan kasus yang tidak sulit gitu. Artinya kesimpulan kami adanya kecelakaan, bukan karena untuk pemerkosaan. Beberapa waktu lalu, Zanzabela secara terang-terangan memberikan sedikit bocoran mengenai institusi Polri yang diduga telah mengetahui fakta yang sebenarnya. Atas hal tersebut, Zanzabela meminta Ibtu Rudiana segera bertindak dan menyelesaikan cerita kasus Vina Cirebon secara jujur dan transparan. Gua kasih bocoran kalau institusi Polri sudah tahu kebenarannya dan akan bertindak. Kak, kok jadi belain Polri? Ya iyalah, kita sikat oknum, bukan Polri, ya. Walaupun oknumnya banyak, ya udah, institusinya tidak bersalah, begitu loh. Maksud gue Pak Rudi, selesaikanlah cerita ini, selesaikanlah drama ini Pak Rudi ya. Gak usahlah diwawancara di kuburan segala Pak, ngapain sih ya? Gitu. Jadi karena memang mereka sedang proses PK, kita menunggu proses PK-nya sampai putus. Dan kita hormati apapun tindakan-tindakan, saya bilang ke klien saya, jangan lakukan tindakan-tindakan apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, saya bilang gitu. Karena proses hukum ini sedang berjalan. Kita serahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini, bahwasanya perkara ini benar-benar tidak ada intervensi ataupun opini-opini, saya bilang gitu.